Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat menyimak dan selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Arif Pranada, selaku guru atau tutor mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial untuk kelas 7 semester 1 di program belajar kejar paket B kesetaraan Taiwan ya. Ya, pada kesempatan kali ini saya sebenarnya ingin menyampaikan sebuah topik atau sebuah materi di mana materi ini seharusnya saya sampaikan di kelas pada tanggal 9 Juni tahun 2017 kemarin, hari Jumat ya. Dimana pada waktu itu saya sudah bikin kelas online gitu ya, tetapi malamnya tiba-tiba saya tidak bisa masuk karena ada suatu hal yang harus saya kerjakan, sehingga pada waktu itu teman-teman sudah pada masuk kelas, tetapi saya tidak bisa masuk kelas karena saya harus menyelesaikan suatu hal. Jadi saat itu kita sepakat, ya, saya sepakat mengajukan usul bagaimana kalau kelasnya tetap saya ganti dengan penjelasan offline, di mana saya nanti akan merekamkan sebuah rekaman video gitu dengan penjelasan materi yang seharusnya saya jelaskan pada kesempatan malam hari itu gitu. Nah, jadi mohon maaf, seharusnya waktu itu langsung saya rekamkan begitu, terus kemudian langsung saya uploadkan, tetapi ternyata saya belum bisa menemukan waktu yang pas, waktu yang luang gitu ya, untuk membuat sebuah video rekaman dengan penjelasan materi IPS tanggal 9 Juni tahun 2017 kemarin, hari Jumat ya. Nah, pada hari ini baru saya memiliki waktu luang, sehingga mohon maaf sekali saya baru bisa merekamkan materinya sekarang. Mudah-mudahan nanti bisa disimak dengan baik, bisa dipelajari dengan baik oleh teman-teman sekalian gitu ya. Dan jangan khawatir teman-teman sekalian, nanti jika ada sesuatu hal yang belum dipahami, tidak diketahui gitu ya, atau belum jelas, kalian bisa kontak saya di Facebook misalnya, eh, menjelaskan atau menanyakan bagian mana yang belum jelas atau bagaimana yang belum dipahami gitu ya. Insya Allah nanti saya akan respon dengan sebuah penjelasan terkait dengan pertanyaan dari teman-teman sekalian yang belum dipahami, atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada saya. Selain itu, kalian juga bisa mengirimkan respon, tanggapan, pertanyaan, kemudian bahan diskusi gitu ya, di link di bawah di bawah YouTube ini ya. Jadi kan video ini saya uploadkan ke YouTube nih. Nah, di link YouTube ini nanti di bawahnya kan ada komentar tuh. Nah, kalian bisa isi komentarnya di situ, misalnya dengan bertanya atau menanyakan sesuatu hal, topik pelajaran yang saya jelaskan ini dan belum dipahami gitu ya, nanti bisa ditanyakan di link komentar di YouTube ini ya. Begitu ya. Jadi kita cari sama-sama solusinya apabila ada suatu kendala atau halangan atau apa ya, istilahnya trouble pada saat kegiatan belajar mengajar, supaya teman-teman sekalian tetap bisa belajar walaupun tidak dengan metode online seperti biasanya ya. Jadi terkesannya teman-teman sekalian tidak dirugikan juga. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membicarakan tentang sebuah materi di mana materi ini bisa dibilang flashback ya. Waktunya terjadi di masa lampau atau terjadi di waktu beberapa saat yang lalu gitu ya. Namun sebelum kita mulai, walaupun ini offline ya, mari kita buka, anggap saja ini kita belajar secara langsung gitu ya, berhadapan secara langsung seperti biasanya. Untuk itu mari teman-teman sekalian kita buka kelas pada hari ini dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing, supaya pelajaran bisa atau dapat diterima dengan baik
dapat diterima dengan mudah dan bisa bermanfaat. Untuk itu berdoa sebelum memulai pelajaran. Berdoa, saya persilahkan. Berdoa selesai. Oke. Ya, pada hari ini seperti yang saya tampilkan di layar monitor ini ya, bahwa saya akan menjelaskan tentang kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa praaksara, pada masa Hindu dan Buddha, dan pada masa Islam. Jadi di sini ada 3 rentang waktu yang akan dibahas di topik materi ini, ya. Nah, semuanya membicarakan tentang masyarakat Indonesia, bukan masyarakat negara lain ya. Hanya membicarakan tentang bagaimana sih potret kehidupan sosial masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia di 3 periode waktu ini. Yang pertama adalah periode masa praaksara, yang kedua masa periode Hindu dan Buddha, dan yang ketiga adalah masa periode Islam. Gitu. Mari kita mulai. Iklim dan bentuk muka bumi seperti yang pertemuan lalu kita sudah bahas bersama-sama, itu mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Ya, bentuk muka bumi, daratan tinggi, daratan rendah, iklimnya, iklim panas misalnya, kemudian curah hujan tinggi, tidak ada penyinaran matahari misalnya gitu, itu semuanya mempengaruhi bagaimana kehidupan masyarakat yang tinggal di muka bumi tersebut. Tidak terkecuali juga masyarakat Indonesia, di mana bentuk muka bumi kita, bentuk muka bumi di Indonesia itu bermacam-macam. Ada dataran tinggi, ada dataran rendah, ada pegunungan, ada perbukitan. Kemudian iklimnya juga iklimnya tropis panas. Ya, itu juga mempengaruhi bagaimana kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu terbentuk. Nah, pada kesempatan hari ini kita lebih spesifik akan belajar tentang 3 periode waktu ya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di judul awal, gitu ya, bahwa yang akan kita bahas adalah 3 waktu pada masa praaksara, pada masa Hindu Buddha, dan masa Islam. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia di masa praaksara. Baik. Dari kata di sini ya, praaksara. Pra artinya sebelum, aksara itu tulisan. Jadi di sini bisa disebutkan bahwa kehidupan masyarakat pada masa praaksara itu artinya kehidupan manusia, masyarakat Indonesia, di mana pada waktu itu mereka belum mengenal tulisan. Ya, pra itu sebelum aksara tulisan, jadi kehidupan masyarakat di mana mereka hidup itu belum mengenal tulisan. Nah, di kehidupan masyarakat praaksara ini, kehidupan masyarakat Indonesia itu dibagi menjadi 3 masa atau 3 periode waktu. Yang pertama adalah periode masa berburu dan mengumpulkan makanan. Yang kedua masa bercocok tanam dan masa perundagian. Kok bahasanya susah ya Pak ya? Oke, nanti akan kita jelaskan satu persatu. Jadi pelan-pelan silahkan disimak, dan bila ada pertanyaan atau hal-hal yang tidak jelas silahkan dicatat dan kemudian bisa kalian tanyakan kepada saya. Ya, kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah pembagian masa berburu dan mengumpulkan makanan di masa kehidupan masyarakat Indonesia pada saat praaksara. Nah, pada masa ini kehidupan manusia yang hidup di zaman ini ya, yang dikenal dengan jenis manusia Pithecanthropus erectus hingga manusia Homo sapiens. Jadi kedua jenis manusia ini adalah jenis manusia purba. Jadi pada saat berburu dan mengumpulkan makanan, masyarakat Indonesia yang hidup di masa itu yang dikenal dengan jenis Pithecanthropus erectus hingga Homo sapiens itu masih sangat bergantung pada kondisi alam. Jadi mereka belum bisa memiliki inisiatif atau memiliki kreativitas untuk mengolah makanan atau mengolah sesuatu hal menjadi sesuatu hal yang bisa digunakan untuk hidup, itu bukan.
tetapi mereka hidup itu masih sangat bergantung pada alam. Tinggal mereka di padang rumput dengan semak-semak belukar yang letaknya berdekatan dengan sungai. Ya, jadi mereka banyak tinggal di padang-padang rumput dan di semak-semak belukar yang letaknya dekat dengan sungai. Karena apa? Karena di padang-padang rumput seperti itu atau di tepi-tepi sungai tersebut itu banyak menjadi tempat persinggahan hewan-hewan seperti kerbau, kuda, monyet, dan banteng dan rusa, sehingga tempat-tempat tersebut menjadi tempat yang strategis bagi manusia zaman dulu untuk mencari buruan atau mendapatkan makanan seperti hewan-hewan yang tadi singgah atau makan rumput-rumput, ataupun mereka yang singgah hanya untuk minum di dekat sungai, ya. Sehingga manusia purba atau masyarakat Indonesia pada masa praaksara, pada masa berburu dan meramu itu berburu dan mengumpulkan makanan itu sangat mudah untuk mendapatkan makanan atau masa buruan. Nah, hewan-hewan inilah yang kemudian diburu oleh para manusia atau masyarakat pada waktu itu. Di samping berburu, mereka juga mengumpulkan tumbuh-tumbuhan yang mereka temukan seperti ubi-ubi, kemudian keladi, daun-daunan dan buah-buahan. Selain mereka tinggal di padang rumput dan berdekatan dengan sungai, ya, di semak-semak dekat dengan sungai, mereka juga tinggal di dalam gua-gua yang tidak jauh dari sumber air, ya, tidak jauh dari sungai, danau dan sebagainya. Tujuannya adalah mereka supaya mudah untuk mendapatkan sumber makanan seperti ikan, kerang dan siput, atau juga sumber air untuk kelangsungan hidup mereka. Nah, ini yang perlu kalian pahami, bahwa ada dua hal yang paling penting dalam sistem hidup manusia pada masa praaksara, khususnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, yaitu bagaimana mereka membuat alat-alat dari batu yang masih kasar, seperti membuat alat-alat dari tulang juga, dan juga membuat peralatan dari kayu yang disesuaikan dengan keperluannya, seperti contohnya yang ditinggalkan oleh manusia-manusia atau masyarakat Indonesia pada waktu itu adalah kapak perimbas alat-alat seperti serpih dan kapak genggam. Ya, jadi pada saat itu mereka sudah memiliki kemampuan untuk membuat alat-alat, tetapi alat-alatnya masih sangat sederhana, masih sangat kasar, ya. Bentuknya itu masih sangat kasar, jadi seadanya gitu ya. Mereka membuat alat-alat itu terbuat dari batu, tulang atau kayu yang disesuaikan dengan keperluannya, seperti kapak perimbas, alat serpi dan alat genggam. Nah, semuanya itu digunakan untuk mengumpulkan makanan atau memburu binatang, ya, sebagai alat yang bisa digunakan untuk mempermudah buruan. Nah, selain alat-alat tersebut, manusia yang hidup pada masa praaksara juga membutuhkan api untuk memasak dan penerangan pada malam hari. Mereka juga sudah mengenal api, ya. Jadi mereka juga membutuhkan api dan yang digunakan untuk memasak serta penerangan untuk hidup di malam hari. Nah, pada saat itu belum ada yang namanya korek gas, ya. Korek api belum ada, kemudian listrik juga belum ada, apalagi gas, ya. Gas yang digunakan untuk memasak. Jadi mereka masih menggunakan cara manual untuk menghasilkan api. Nah, mereka menciptakan api atau membuat api dengan cara menggosokkan dua keping batu yang mengandung unsur besi, sehingga menimbulkan percikan api dan membakar lumut atau rumput-rumput kering yang sudah dipersiapkan. Jadi pada waktu itu mereka menggunakan batu, ya. Kalau kalian masih ingat dulu saya kecil juga ketika sekolah, ya, pelajaran IPA atau fisika gitu, guru saya mengajarkan untuk membuat percikan api itu dengan cara menggosokkan atau menemukan dua buah batu gitu, ya, mengketok-ketokkan gitu, sehingga di situ nanti akan muncul percikan api dan disentuhkan dengan rumput kering atau lumut-lumut kering, sehingga api pun bisa menyambar dan bisa
percikan api tersebut bisa menyambar lumut kering dan rumput kering tersebut sehingga bisa menimbulkan api. Begitu. Nah, api itu digunakan untuk tadi memasak dan penerangan di malam hari. Nah, sesuai dengan mata pencahariannya, manusia yang hidup pada masa praaksara itu tidak memiliki tempat tinggal yang tetap. Jadi walaupun mereka tinggal di gua atau di padang rumput, semak-semak belukar yang dekat dengan sungai itu, tetapi mereka itu tidak menetap tinggalnya. Jadi berpindah-pindah. Atau bahasa lainnya adalah nomaden. Nah, apa fungsinya? Apa tujuannya mereka hidup berpindah-pindah? Jadi kalau misalnya mereka tinggal di suatu tempat, kok kelihatannya sumber makanannya, hewan buruannya udah habis, tumbuh-tumbuhannya juga sudah habis dimakan, mereka akan pindah cari tempat lain di mana di sana tersedia banyak bahan makanan. Itu tujuannya kenapa mereka berpindah-pindah. Jadi tidak hanya menetap di satu gua saja sampai mereka meninggal, itu tidak, tetapi mereka hidup berpindah-pindah untuk mempertahankan hidupnya, mencari tempat-tempat di mana yang terdapat banyak sumber bahan makanan. Nah, tempat yang mereka sukai, yang mereka pilih untuk tempat tinggal itu masih sama, jadi padang-padang rumput hijau ya, di mana di situ banyak binatang buruan, atau di dekat-dekat danau atau sungai, atau di tepi pantai, yang di situ banyak memiliki sumber mata air, dan mereka juga bisa menangkap binatang-binatang air ya, misalnya ikan, belut gitu ya, kerang dan sebagainya yang bisa dimakan. Dalam kehidupan sosial, manusia praaksara hidup dalam berkelompok-kelompok dan membekali dirinya untuk menghadapi lingkungan sekelilingnya. Jadi pada masa praaksara, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, mereka itu tidak tinggal sendiri-sendiri atau tidak hidup sendiri-sendiri, tetapi bergerombol. Jadi hidupnya berkelompok gitu ya, bergerombol, tidak sendiri-sendiri gitu. Nah, itu tadi adalah yang pertama, kegiatan manusia purba atau periode masa manusia atau masyarakat Indonesia pada saat berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, yang kedua adalah periode masa praaksara yang disebut dengan masa bercocok tanam. Nah, ini adalah lebih maju ya, kehidupan lebih maju setingkat dari masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kalau dilihat dari judulnya di sini, masa bercocok tanam, mereka sudah memiliki insting ya. Mereka sudah mulai memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara memanfaatkan hutan belukar untuk dijadikan ladang. Mereka sudah memiliki pola pikir tertentu, pola pikir yang maju untuk bisa menciptakan sesuatu, memanfaatkan hutan untuk menjadikan ladang. Karena mereka mungkin sudah berpikir ya, kalau mereka berpindah-pindah, makanan di mana-mana dimakan kemudian habis, lama-lama juga tidak akan bisa mensuplai kehidupan mereka, sehingga mereka perlu berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa memproduksi sendiri ya, kita bisa memanfaatkan alam ya, yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Masa bercocok tanam itu terjadi ketika cara hidup berburu dan mengumpulkan makanan sudah ditinggalkan. Jadi mereka sudah mulai berpikir maju ya, sudah berpikir maju bagaimana caranya untuk memanfaatkan alam, tidak hanya mengeruk saja atau tidak saja hanya memanfaatkan dengan makan kemudian tinggal, berburu kemudian tinggal, tapi mereka sudah memikirkan bagaimana cara mengolah ya, atau memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidup mereka. Nah, pada saat ini berbeda dengan masa yang tadi ya, masa berburu dan mengumpulkan makanan. Di masa bercocok tanam ini, manusia purba atau manusia masyarakat Indonesia pada masa praaksara itu sudah mulai hidup menetap di suatu tempat. Manusia praaksara yang hidup pada masa bercocok tanam adalah jenisnya manusia Homo sapiens, baik itu ras mongoloid maupun ras Australopithecus ya. Itu jenis manusia yang hidup pada masa bercocok tanam. Masa ini menjadi masa yang sangat penting dalam sejarah perkembangan masyarakat, karena pada masa ini terdapat beberapa penemuan yang ditemukan oleh ahli sejarah. Salah satunya adalah
bagaimana penguasaan manusia yang hidup pada masa itu bisa menguasai sumber-sumber alam. Berbagai macam tumbuhan dan hewan mulai dipelihara, jadi tidak hanya diburu kemudian dimakan, tetapi mereka sudah memiliki insting atau pikiran yang maju bagaimana caranya memanfaatkan atau memelihara, ya, menanam tumbuh-tumbuhan dan mulai memelihara hewan. Selain itu mereka bercocok tanam dengan cara berladang, membuka lahan hutan, ya, digunakan untuk membuat ladang. Nah, jenis-jenis tanaman yang ditanam pada saat itu adalah ubi, pisang, dan sukun. Selain berladang, mereka juga memiliki kegiatan lain seperti berburu dan menangkap ikan, di mana berburu dan menangkap ikan itu sudah bukan menjadi prioritas pertama untuk memenuhi kebutuhan, tetapi prioritas menjadi kebutuhan sampingan, di mana mereka perlu mencukupi kebutuhan hewani, protein hewani itu, ya, dengan cara berburu dan menangkap ikan. Selain itu mereka secara perlahan meninggalkan kehidupan berladang, kemudian digantikan dengan bersawah. Jadi tadinya awalnya mereka memiliki pemikiran untuk berladang, ya, berladang, tetapi lama-lama ditinggalkan, digantikan dengan bersawah. Dengan jenis tanaman yang ditanam adalah padi dan ubi-ubian. Kehidupan masyarakat pun berkembang, ya. Akhirnya manusia yang hidup pada masa itu mampu membuat alat-alat dari batu yang sudah diasah lebih halus, serta mulai dikenalnya pembuatan gerabah. Nah, alat-alat yang diciptakan atau yang dibuat itu berupa beliung persegi dan kapak lonjong, alat-alat pemukul yang berasal dari kayu dan mata panah. Jadi di sini bisa disimpulkan bahwa ahli sejarah itu menemukan sesuatu hal, konsep, ya, menemukan kesimpulan bahwa semakin halus alat-alat yang diciptakan, yang ditemukan pada saat kehidupan manusia purba, itu semakin maju pikiran atau akal manusia yang hidup pada masa praaksara. Kalau semakin kasar, itu berarti pikiran manusia purba atau manusia yang hidup pada masa praaksara itu belum maju. Oke. Pada masa bercocok tanam, manusia mulai hidup menetap di suatu perkampungan yang terdiri atas tempat-tempat tinggal sederhana yang didiami oleh beberapa keluarga. Jadi mereka sudah mulai menetap di perkampungan-perkampungan, ya, dengan keluarga-keluarga mereka. Mereka sudah mulai mendirikan rumah panggung yang fungsinya adalah untuk menghindari binatang-binatang buas di malam hari. Mereka juga sudah menciptakan kebersamaan dan gotong royong. Semua aktivitas kehidupan mereka kerjakan secara gotong royong. Tinggal hidup menetap menimbulkan masalah berupa penimbunan sampah dan kotoran, sehingga timbul penyebaran lingkungan dan wabah penyakit. Nah, pada saat masa bercocok tanam ini kemudian timbul hidup untuk bersama, tetapi masalah yang timbul adalah sampah yang diciptakan atau kotoran-kotoran yang diciptakan itu mulai melimpah, ya, sehingga itu membuat lingkungan itu tercemar dan mengakibatkan wabah penyakit. Pada saat itu pengobatan dilakukan oleh para dukun, belum ada dokter, ya, belum ada pendidikan dokter seperti sekarang. Nah, kemudian pada masa bercocok tanam ini bentuk perdagangan bersifat barter. Mereka sudah mengenal sistem perdagangan. Caranya adalah barter, dengan tukar menukar barang yang diinginkan. Nah, barang-barang yang bisa dipertukarkan pada waktu itu adalah hasil-hasil cocok tanam, hasil-hasil kerajinan tangan, garam, ikan, dan hasil penduduk-penduduk pantai yang lainnya, ya. Jadi misalnya saya punya ikan nih, kemudian saya pengen beli alat-alat untuk bercocok tanam, misalnya cangkul. Ya sudah,
saya tukar tuh cangkul ikan dengan cangkul yang dipunyain oleh orang lain. Nah, orang lain mendapatkan ikan, cangkulnya ditukar menjadi milik kita, milik saya ya. Nah, ini periode terakhir pada masa praaksara, yaitu masa perundagian. Bisa dibilang bahwa masa perundagian ini merupakan periode akhir masa prasejarah di Indonesia, atau masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Menurut R.P. Sujono, kata perundagian ini berasal dari bahasa Bali yang artinya adalah seseorang atau sekelompok orang atau segolongan orang yang memiliki kepandaian atau keterampilan jenis usaha tertentu, misalnya pembuatan gerabah, perhiasan kayu, sampan, atau batu. Jadi perundagian ini lebih identik kepada keterampilan-keterampilan yang dimiliki oleh manusia-manusia atau masyarakat yang hidup pada masa itu. Manusia yang hidup pada masa perundagian adalah ras Australomelanozoid dan Mongoloid. Pada masa perundagian, manusia hidup di desa-desa. Kemudian hidup juga di daerah pegunungan, hidup juga di dataran rendah, dan di tepi-tepi pantai dalam tata kehidupan yang makin teratur dan terpimpin. Jadi bedanya dengan kehidupan-kehidupan masa lalunya, yaitu kehidupan pada masa perundagian ini lebih teratur. Ada kepala desa yang mengepalai, hidup di desa-desa, kehidupannya lebih teratur, ada yang memimpin, dan sebagainya. Selain itu, kehidupan masyarakat pada masa perundagian ini itu juga ditandai dengan dikenalnya pengolahan logam. Jadi logam itu sudah mulai ditemukan pada masa ini. Dan alat-alat yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari itu sudah banyak yang terbuat dari logam. Kalau sebelumnya kan banyak terbuat dari kayu, batu, atau tulang-tulang hewan. Nah, pada masa ini sudah banyak alat-alat itu yang dibuat dari logam. Nah, walaupun ditemukan alat-alat dari logam, itu tidak serta-merta menghilangkan penggunaan alat-alat dari batu. Ya, masih saja juga menggunakan batu, walaupun logam itu juga sudah banyak ditemukan. Nah, masyarakat pada masa perundagian ini masih menggunakan alat-alat yang terbuat dari batu juga. Penggunaan bahan logam tidak tersebar luas sebagaimana halnya penggunaan bahan dari batu. Jadi pada waktu itu persebaran penggunaan alat-alat dari logam itu tidak sebanyak pada saat manusia atau masyarakat memproduksi alat-alat dari batu. Hal ini disebabkan kenapa? Hal ini disebabkan karena persediaan logam itu masih sangat terbatas. Dengan keterbatasan tersebut, berarti hanya orang-orang tertentu saja yang memiliki keahlian untuk mengolah logam. Nah, pada masa ini juga perkampungan sudah tercipta lebih besar karena adanya hamparan-hamparan lahan pertanian. Perkampungan juga terbentuk lebih teratur dari sebelumnya. Sudah memiliki pemimpin, di mana pemimpin tersebut juga disegani oleh masyarakat yang tinggal. Selain itu juga sudah ada pembagian kerja yang jelas ya. Perempuan ngapain, laki-laki ngapain, itu sudah ada pembagian yang jelas. Anak-anak apa, orang tua kerjanya apa, orang-orang dewasa, remaja, dan sebagainya, itu sudah ada pembagian kerja yang jelas. Sehingga dari hal tersebut itu kemudian menciptakan sebuah masyarakat yang majemuk, artinya bermacam-macam. Seperti ada kelompok tani, ada kelompok yang dia tugasnya atau mata pencarian sebagai pedagang, ataupun ada kelompok-kelompok masyarakat yang sukanya itu sebagai perajin. Nah, kehidupan pun berkembang, akhirnya masyarakat juga membentuk sebuah adat yang diturunkan secara turun-temurun. Kemudian hubungan dengan daerah-daerah sekitar pun juga mulai terjalin.
Dan ini dibuktikan dengan peninggalan-peninggalan masa perundagian bahwa masa ini menunjukkan berbagai macam kekayaan dan keanekaragaman budaya. Nah, apa saja keanekaragaman budaya dan kekayaan-kekayaan yang ditinggalkan pada masa perundagian itu bisa dilihat dari berbagai macam bentuk benda seni, kemudian peralatan-peralatan yang digunakan untuk hidup, serta upacara-upacara yang menunjukkan kepada kita bahwa kehidupan masyarakat pada masa itu sudah memiliki kebudayaan yang tinggi. Itu peninggalan-peninggalannya. Oke. Nah, itu tadi masa praaksara. Kita ada 3 topik. Tadi masa praaksara, masa kerajaan masyarakat Hindu dan Buddha, kemudian pada masa Islam. Oke. Kita lanjutkan di pembahasan kehidupan masyarakat masa Hindu dan Buddha. Ya, sebelum masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha, sebenarnya masyarakat kita itu sudah memiliki kebudayaan yang cukup maju ya. Kalau dilihat dari kebudayaan praaksara tadi, di masa perundagian mereka sudah memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan tradisi yang luar biasa. Sehingga ini pun juga mempengaruhi kehidupan selanjutnya. Salah satunya adalah kehidupan masyarakat pada masa Hindu dan Buddha. Unsur-unsur kebudayaan asli Indonesia telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Jadi ya dilihat dari pada masa praaksara memang kebudayaan yang diciptakan itu kemudian diwariskan secara turun-temurun. Nah, bangsa Indonesia yang sebelumnya memiliki kebudayaan asli tidak begitu saja menerima kebudayaan-kebudayaan baru yang masuk. Jadi kan awalnya masyarakat Indonesia sudah memiliki budaya-budaya nih. Kemudian kebudayaan Hindu dan Buddha masuk. Nah, lantas kemudian bangsa Indonesia itu tidak begitu saja menerima budaya-budaya Hindu dan Buddha yang masuk ke masyarakat Indonesia tersebut. Semuanya memiliki proses yang panjang ya. Proses masuknya pengaruh budaya Indonesia terjadi karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India, di mana India ini merupakan salah satu negara atau bangsa yang dia memiliki peran atau andil yang cukup besar dalam penyebaran agama Hindu, kebudayaan Hindu dan kebudayaan Buddha. Kemudian karena adanya hubungan dagang antara Indonesia dan India tersebut ya, kebudayaan yang datang dari India itu kemudian mengalami proses penyesuaian dengan kebudayaan asli Indonesia. Jadi kayak disadur gitu ya, kayak disatu padukan gitu ya, supaya kebudayaan Hindu dan Buddha itu bisa diterima ke kebudayaan Indonesia. Nah, berbagai macam pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia bisa kita lihat dari peninggalan-peninggalan sejarah dalam berbagai bidang. Seperti yang pertama adalah bidang keagamaan. Ya, sebelum budaya Hindu dan Buddha datang di Indonesia, itu sebenarnya sudah mengenal kepercayaan ya, sudah mengenal berbagai macam kepercayaan. Salah satunya adalah kepercayaan yang berupa pemujaan terhadap roh nenek moyang yang disebut animisme dan dinamisme, di mana animisme itu merupakan kepercayaan terhadap suatu benda yang dianggap memiliki roh atau jiwa. Misalnya sebuah pohon memiliki roh ya, batu memiliki roh sehingga mereka menyembah pohon atau menyembah batu. Sedangkan dinamisme itu merupakan suatu kepercayaan bahwa setiap benda itu memiliki kekuatan gaib ya, tadi seperti pohon, kemudian batu gitu ya. Dengan masuknya kebudayaan Hindu Buddha, masyarakat Indonesia secara berangsur memeluk agama Hindu dan Buddha yang diawali oleh golongan elit di sekitar istana. Jadi awalnya masyarakat Indonesia yang memeluk agama Hindu dan Buddha itu adalah orang-orang yang ada di istana ya, kemudian disebarkan di seluruh rakyat.
Yang selanjutnya adalah di bidang politik. Sistem pemerintahan kerajaan dikenalkan oleh orang-orang India. Jadi Indonesia bisa mengenal sistem kerajaan dan banyak sekali terjadi kerajaan di Nusantara ini. Pertamanya adalah dikenalkan atau diajarkan oleh orang-orang India. Sistem ini kelompok-kelompok kecil masyarakat bersatu dengan kepemilikan wilayah yang luas. Kepala suku yang terbaik dan terkuat berhak atas tampuk kekuasaan kerajaan, ya. Berhak untuk memimpin kerajaan. Kemudian pemimpin ditentukan secara turun-temurun berdasarkan hak waris sesuai dengan peraturan hukum kasta. Jadi biasanya dulu ya kerajaan-kerajaan itu bersifat keturunan ya, turun-temurun. Misalnya sekarang Raja A. Nah, Raja A itu punya anak B. Kemudian setelah Raja A lengser, anaknya B itulah yang kemudian meneruskan rajanya, dan terusnya begitu terus. Oleh karena itu, di Indonesia pernah ada atau pernah lahir kerajaan-kerajaan yang terkenal seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lain yang bercorak Hindu dan Buddha. Itu dari bidang politik. Kemudian di bidang sosial, ya, masuknya kebudayaan Hindu itu menjadikan masyarakat Indonesia mengenal aturan kasta. Kasta itu adalah tingkatan-tingkatan sosial yang ada di dalam masyarakat. Ada yang tingkatan tinggi, ada yang tingkatan sedang, ada yang tingkatan rendah, gitu ya. Yang pertama kasta Brahmana, di mana kasta Brahmana itu adalah golongan-golongan kaum pendeta dan para sarjana atau orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan, yang dia bersekolah gitu ya. Kemudian kasta kesatria, di mana kasta kesatria ini adalah golongan-golongan para prajurit, pejabat, dan bangsawan, jadi orang-orang yang kaya. Kemudian selanjutnya adalah kasta waisya, di mana kasta waisya ini adalah golongan-golongan para petani, orang-orang yang memiliki tanah, dan juga prajurit. Dan yang terakhir ini yang paling rendah, yaitu kasta sudra. Kasta sudra ini adalah rakyat jelata dan para pekerja kasar. Nah, namun unsur-unsur budaya Indonesia yang lama ini masih tampak dominan dalam semua lapisan masyarakat, khususnya di sistem kasta ini. Sistem kasta yang berlaku di Indonesia itu berbeda dengan kasta yang ada di India, baik ciri-ciri maupun wujudnya. Hal ini tampak pada kehidupan masyarakat agama di Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai ini adalah kerajaan Hindu yang tertua di Indonesia. Berdasarkan silsilahnya, Raja Kudungga adalah orang Indonesia pertama yang tersentuh oleh pengaruh budaya India. Nah, pada masa pemerintahannya, Raja Kudungga ini masih mempertahankan budaya Indonesia karena pengaruh budaya India belum terlalu merasuk ke kerajaan. Nah, kemudian lambat laun penyerapan budaya itu baru mulai tampak pada masa Raja Aswarman, yaitu anak Raja Kudungga yang diangkat menjadi raja menggantikan ayahnya. Adanya pengaruh Hindia mengakibatkan Kudungga tidak dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. Ya, karena ya terkenal tadi, si Raja Kudungga itu kan tidak terlalu menerapkan pengaruh-pengaruh India yang masuk, sehingga dia tidak dianggap sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nah, bagaimana pengaruhnya di bidang pendidikan? Nah, di bidang pendidikan, lembaga-lembaga pendidikan semacam asrama itu merupakan salah satu bukti pengaruh dari kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Adanya asrama-asrama ya, itu merupakan pengaruh Hindu dan Buddha. Bagaimana di bidang sastra dan bahasa? Ya, dikenal pengaruhnya dari pengaruh Hindu dan Buddha pada bahasa itu adalah digunakannya bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa oleh masyarakat Indonesia. Kemudian seni sastranya yang berkembang pada saat itu terutama pada zaman
kejayaan Kediri. Itu seni sastra sangat berkembang. Kemudian bidang arsitek, ya. Sebuah bangunan yang namanya Punden Berundak itu merupakan salah satu arsitek zaman megalitikum yang terkenal pada saat itu. Arsitektur tersebut berpadu dengan budaya India yang mengilhami pembuatan bangunan candi. Jadi punden berundak itu adalah batu yang ditumpuk-tumpuk begitu ya, sampai tinggi. Nah, jika kita perhatikan ya, seperti Candi Borobudur, sebenarnya juga mengambil konsep atau bangunan seperti punden berundak agama Buddha Mahayana. Pada Candi Suku dan candi-candi di lereng pegunungan Penanggungan, pengaruh unsur budaya India sudah tidak terlalu kuat sehingga candi-candi tersebut hanyalah punden berundak. Nah, begitu pula fungsi candi-candi di Indonesia ya. Candi bukan sekedar tempat untuk memuja dewa, tetapi juga sebagai tempat pertemuan rakyat dan nenek moyangnya. Nah, candi-candi dengan patung induk yang berupa arca merupakan perwujudan dari raja yang telah meninggal. Hal ini mengingatkan kita pada bangunan punden berundak dan bangunan-bangunan yang lainnya. Nah, ini seperti contohnya Candi Borobudur ya, kemudian Candi Suku. Dia kan terdiri dari batuan-batuan yang ditumpuk gitu ya, berundak-undak sehingga namanya punden berundak. Oke. Ini yang terakhir yaitu kehidupan masyarakat pada masa Islam. Jadi kita tadi sudah mempelajari kehidupan masyarakat pada masa pra-aksara, masyarakat Hindu dan Buddha, dan yang terakhir adalah kehidupan masyarakat masa Islam. Mari kita teliti ya. Mungkin ini cikal bakal yang mengakibatkan bahwa Indonesia ini mayoritas besar penduduknya beragama Islam. Gitu. Nah, masuknya Islam itu sangat berpengaruh besar pada masyarakat Indonesia. Kebudayaan Islam kemudian terus berkembang hingga sekarang. Pengaruh kebudayaan Islam dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu bisa kita lihat dari perkembangan dalam berbagai bidang berikut ini. Yang pertama adalah bidang politik. Nah, sebelum Islam masuk di Indonesia, dahulunya diawali dengan perkembangan pemerintahan atau perkembangan kebudayaan yang bercorak Hindu dan Buddha. Tetapi setelah masuknya Islam, kerajaan-kerajaan yang tadinya bercorak Hindu dan Buddha akhirnya mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, kerajaan Malaka, dan lain sebagainya. Nah, sistem-sistem pemerintahan yang bercorak Islam itu berbeda dengan sistem-sistem yang bercorak agama Hindu dan Buddha. Ya, rajanya kalau di pemerintahan bercorak Islam ini bergelar sultan atau sunan. Seperti halnya yang ada di sejarah, yaitu para wali, ada Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan sebagainya. Nah, jika rajanya meninggal, raja tidak dimakamkan di candi, tetapi dimakamkan secara Islami, yaitu dengan dikubur di dalam tanah. Nah, bagaimana di bidang sosial? Kebudayaan Islam itu tidak menerapkan aturan kasta seperti kebudayaan Hindu. Inilah sebabnya pengaruh Islam itu bisa berkembang pesat di Indonesia, karena pada saat itu orang-orang atau masyarakat itu tidak suka dengan sistem kasta-kasta. Jadi tidak ada persamaan persamaan kehidupan. Jadi masih ada tingkatan-tingkatan tertentu. Jadi kasta sudra lah yang paling menderita gitu ya. Nah, di Islam itu tidak ada, sehingga mungkin ini yang menyebabkan agama Islam itu lebih diterima dan menjadi agama dan kebudayaan yang paling besar di Indonesia hingga saat ini. Ya, kemudian pengaruh lainnya seperti nama-nama Arab seperti Muhammad, Abdullah, Umar, Ali, Musa, Ibrahim, Hasan, Hamzah, dan lainnya mulai digunakan. Itu sebagai ciri dari pengaruh kebudayaan Islam yang masuk.
Kemudian kosakata bahasa Arab juga banyak digunakan, misalnya pada saat berdialog menggunakan kata-kata rahmat, berkah, barokah, rezeki, kitab, ibadah, sejarah, ya, majelis, hikayat, mukodimah, dan masih banyak lagi. Itu mulai digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begitu juga dengan sistem penanggalan. Sebelumnya masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka atau kalender yang digunakan oleh umat Hindu yang dimulai pada tahun 78 Masehi. Nah, dalam kalender Saka ini kemudian lahirlah pengkalenderan Jawa ya, seperti Pahing, Legi, Pon, Kliwon, Wage. Nah, seperti itu. Nah, setelah berkembangnya Islam, kemudian Sultan Agung pun tidak lantas menghapus kalender-kalender Hindu tersebut ya, atau tahun Saka tersebut. Kemudian menciptakan kalender Jawa dengan menggunakan perhitungan peredaran bulan Komariah seperti tahun Hijriah Islam ya. Kemudian di bidang pendidikan. Pendidikan Islam berkembang di pesantren-pesantren Islam ya. Sebenarnya pesantren telah berkembang sebelum Islam masuk ke Indonesia. Pesantren saat itu menjadi tempat pendidikan dan pengajaran agama Hindu. Tetapi setelah Islam masuk, mata pelajaran pun dirubah menjadi pendidikan Islam. Dari kata pesantren, pesantren itu merupakan asrama tradisional pendidikan Islam. Siswa yang belajar itu tinggal bersama untuk menimba ilmu keagamaan di bawah bimbingan guru yang disebut kiai ya. Asrama siswa berada di setiap komplek pesantren. Kiai juga tinggal di kompleks pesantren yang sama. Kemudian pengaruh di bidang sastra dan bahasa. Persebaran bahasa Arab lebih cepat daripada persebaran bahasa Sanskerta karena di dalam Islam tidak ada pengkastaan ya. Tadi saya sudah katakan bahwa Islam itu lebih diterima karena tidak ada pengkastaan, sehingga persebaran bahasa pun lebih cepat. Semua orang dari raja hingga rakyat jelata dapat mempelajari bahasa Arab. Pada mulanya memang hanya kaum bangsawan saja yang pandai menulis dan membaca huruf dan bahasa Arab. Namun seiring berkembangnya waktu, rakyat kecil pun mampu juga membaca huruf Arab. Penggunaan huruf Arab di Indonesia pertama kali terlihat pada batu nisan yang ditemukan di daerah Liran Gresik yang diduga sebagai makam salah seorang bangsawan Majapahit yang telah memeluk agama Islam. Kemudian dalam perkembangannya, pengaruh huruf bahasa Arab terlihat pada karya-karya sastra seperti hikayat ya, cerita atau dongeng yang berpangkal dari peristiwa atau tokoh sejarah seperti hikayat Amir Hamzah. Kemudian ada juga karya sastra babat yang merupakan kisah pujangga keraton yang sering dianggap sebagai peristiwa sejarah seperti babat Tanah Jawa, babat Cirebon dan sebagainya. Itu semuanya berbahasa Arab. Kemudian ada suluk, kitab yang membentangkan soal-soal tasawuf, contohnya suluk Sukarsa, suluk Wijil, suluk Malang Sumirang dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah karya-karya sastra seperti syair ya, seperti syair Abdul Muluk dan Gurindam 12. Itu semuanya menggunakan huruf dan bahasa Arab. Nah, ini yang terakhir adalah bidang arsitektur dan kesenian. Nah, selama Islam masuk, Islam telah memperkenalkan tradisi baru dalam teknologi arsitektur atau bentuk-bentuk bangunan yang ada di Indonesia seperti masjid dan istana. Ada perbedaan antara masjid-masjid yang dibangun pada awal masuknya Islam ke Indonesia dan masjid-masjid yang ada di Timur Tengah. Nah, masjid di Indonesia tidak memiliki kubah dan puncak bangunan. Kubahnya diganti dengan atap tumpang atau bersusun karena masih terpengaruh atau mempertahankan tradisi Hindu ya. Nah, ini seperti contoh Masjid Demak dan Masjid Banten, di mana masjidnya masih berupa seperti ini, ada undakan-undakan tertentu ya. Nah,
Nah, Islam juga memperkenalkan seni kaligrafi, di mana kaligrafi itu merupakan seni melukis aksara yang indah dengan menggunakan kata atau kalimat bahasa Arab. Kaligrafi ada yang berwujud gambar, binatang, atau manusia, tetapi hanya bentuk siluetnya ya. Jadi menggambar dengan tulisan-tulisan Arab tapi berbentuk bahasa Arabnya. Berbentuk bahasa Arab tapi dengan bentuk-bentuk tertentu tadi seperti binatang, manusia dan sebagainya. Tapi hanya siluetnya saja, hanya sketsa. Ada pula yang berbentuk aksara yang berpindah. Teks-teks Al-Quran juga merupakan tema yang sering dituangkan dalam seni kaligrafi. Misalnya kaligrafi Al-Fatihah ya, Al-Fatihah dibikin jambu, Al-Fatihah dibikin kepala manusia dan sebagainya. Nah, media yang sering digunakan adalah nisan makam, dinding masjid, mihrab, kain tenunan, kayu, dan kertas sebagai pajangan. Jadi media-media yang digunakan untuk menulis kaligrafi ini biasanya nisan, kemudian dinding-dinding masjid, kayu, dan sebagainya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan teman-teman sekalian. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Mari pelajaran pada kesempatan hari ini kita tutup dengan berdoa menurut keyakinan dan agama kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Ya, berdoa selesai. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.